waktu Alif sama Mas Amin ke sana, Alif, kita kan tentu bisa membayangkan bahwa ini nggak seberantakan yang kita lihat zaman sekarang. Pasti ada masanya ketika patung-patung ini berdiri tegak dan mungkin ada kehidupan di sana. Nah, bisa nggak Alif ceritakan hasil penelusuran Alif dan Mas Amin melihat di masa lampau kawasan Lorelindu itu sebenarnya seperti apa sih, Alif? Sepanjang mata memandang, itu ternyata adalah kawasan lembah. Kenapa? Saya itu awalnya berdiri di sekitaran lereng lembah gitu. Jadi saya ngeliat ke sana tuh ya cekungan gitu kan. Iya. Luas banget, besar banget lembah itu, dan ujungnya pun hampir nggak kelihatan. Saya lihat orang-orang yang beraktivitas di sana, mereka itu menggunakan pakaian yang sama kayak saya. Laki-laki, perempuannya sama. Ya, pada dasarnya pakaiannya tuh kayak kain-kainan songkep itu juga yang ditenun. Datang segerombolan pasukan. Itu cukup besar. Ada satu orang dari tengah-tengah pasukan lah, katakanlah gitu, dari tengah-tengah gerombolan pasukan ini maju ke depan, maju ke sekeliling si batuan itu. Lalu dia kayak ngeluarin ilmunya. Jadi cuma gini doang nih, tangannya diputer-puter gitu. Entah gimana, seluruh angin yang tadinya cuma berhembus dari satu arah, itu datang dari semua arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabar Alif? Alhamdulillah, baik Mas Anton. Ya. Selalu baik. Alhamdulillah. Mas Anton gimana kabarnya? Selalu baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana nih yang ada di rumah, yang dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Terutama Sobat Time Travel yang ada di Sulawesi ya. Kita masih melakukan penelusuran masih di sana nih. Ya. Karena ada beberapa situs yang terlalu besar untuk kita abaikan sebenarnya kan. Nah, kita mungkin mengenal satu situs yang ada di Sulawesi Tengah sebagai landscape budaya Lorelindu. Nah, orang itu di sana tuh itu jadi kayak satu wilayah yang ada di Lembah Landai di kawasan perbukitan antara Kota Donggala dan Kota Poso. Nah, di situ ada banyak bertebaran artefak-artefak kuno dari masa Megalitikum. Jadi ada sekitar 2000-an yang tersebar di mana-mana. Ada di desa, di sawah, di jalan-jalan segala macam. Nah, kita tuh jadi kayak seperti diperlihatkan. Mungkin Alif tahu nggak kalau misalnya kayak kita pernah banyak lihat foto kayak patung Moai yang ada di pesisir pantai yang ada di Pulau Rapa Nui ya, Pulau Easter. Nah, kita jadi kayak disajikan suasana yang ada di Pulau Paskah, tapi ini ada di Sulawesi. Nah, tentunya Sobat Time Travel yang ada di Sulawesi patut berbangga hati karena mereka memiliki tempat semacam ini. Nah, tapi juga masih banyak misteri yang ada di sana. Namun sampai sekarang landscape budaya Lorelindu masih menyisakan banyak misteri. Tidak terkecuali bahkan orang-orang yang asli Sulawesi, asli dari Sulawesi Tengah. Ada satu penelitian, beberapa mungkin dari orang-orang Eropa pada tahun 1900-an awal, yang itu kemudian dijadikan satu patokan bagi lahirnya kepercayaan-kepercayaan lokal tentang bagaimana memaknai peninggalan-peninggalan zaman Megalitikum yang ada di sana. Seperti misalnya, itu adalah tempat pemujaan para leluhur zaman dulu. Terus ada lagi yang berbicara bahwa itu adalah kayak seperti kuburan komunal karena ditemukan juga selain artefak kuno itu di sekitarnya juga ditemukan bahwa ada banyak tulang-tulang berserakan. Jadi orang menganggapnya itu jadi kayak kuburan tapi bukan mengacu pada satu tokoh tertentu atau leluhur tertentu, tapi itu jumlahnya besar secara komunal. Nah, yang lebih ekstrimnya lagi nih, itu kadang dianggap sebagai tempat yang menjadi pemujaan dengan pengorbanan manusia. Nah, sebenarnya kan waktu Alif sama Mas Amin ke sana, Alif
kita kan tentu bisa membayangkan bahwa ini nggak seberantakan yang kita lihat zaman sekarang. Pasti ada masanya ketika patung-patung ini berdiri tegak dan mungkin ada kehidupan di sana. Nah, bisa nggak Alif ceritakan hasil penelusuran Alif dan Mas Amin melihat di masa lampau kawasan Lorelindo itu sebenarnya seperti apa sih, Alif? Kok bisa sampai berantakan sekarang, seperti sekarang? Oke, langsung nih Mas. Langsung aja. Kita langsung mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sobat Time Travel, kalau yang nggak tahu, Lorelindo adalah sebuah kawasan situs megalitikum yang ada lembah. Patung-patung batu itu ada di kawasan lembah. Nah, sekarang itu kan posisinya berantakan ya Mas. Pasti punya cerita masa lalu dong. Yes. Selama ini yang saya tahu juga, dan Mas Anton tadi udah sampein bahwa teori-teori yang menyatakan tentang kisah itu adalah adanya sebuah mungkin kehidupan yang dulu karena ada dalam tanda kutip kurang baik lah ya konotasinya. Makanya ada seperti kuburan komunal manusia dan kerangka-kerangka yang ditemukan itu. Dari situ akhirnya saya sama Mas Amin tentunya penasaran kan, ada apa sih di zaman dulunya itu? Kok kenapa patung kayak gitu ada di tanah air kita nih? Selama ini kita tahu adanya cuma di luar negeri kan? Iya, yang kayak di Pulau Pascal itu tadi. Iya, kayak tadi. Nah, akhirnya saya coba ke sana. Ini disclaimer dulu ya Mas, buat Sobat Time Travel. Ini hasil pengalaman saya pribadi dari apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Jadi, saya coba ke zaman dulunya sebelum si patung-patung itu berantakan. Oke, berarti jauh sebelum lagi. Kalau orang yang meneliti kan pasti udah berantakan ya? Iya. Lebih jauh lagi. Karena berarti. gini, secara logika dulu ya sebelum kita ke sana. Secara logika, patung itu kayak emang berserakan aja. Emang keberserakan. Ada yang masih lurus, ada yang miring, bahkan ada yang jatuh. Jatuh. Nah, berarti kan ada nih yang lurus nih. Nah, susunannya ya, yang tegak semua. Nah, Liv, nih aku mau ngasih sedikit ini tambahan informasi. Jadi yang mereka temukan, para peneliti dari Eropa menemukan bahwa situs-situs itu bisa ditaksir umurnya, katakanlah gitu ya, dari peninggalan batuan megalitikumnya itu sekitar 2500 sebelum Masehi. Oke. Berarti kan yang Alif akan ceritakan ketika patung-patung itu masih berdiri tegak dan mungkin ada kehidupan di sana, itu berarti kan lebih lagi dari itu kan, lebih dari 2500 sebelum Masehi lagi. Ya kan? Mungkin. Ya, oke. Karena secara waktu kita nggak bisa pastikan berapanya. Tapi setahu saya kisaran 4-5 ribu tahun yang lalu. Oke. Nah, ketika saya ke sana Mas, saya coba telusurin ke sana, sampailah saya di satu tempat dan kondisinya siang pada saat itu. Tempat itu sepanjang mata memandang itu ternyata adalah kawasan lembah. Kenapa? Saya itu awalnya berdiri di sekitaran lereng lembah gitu. Jadi saya ngeliat ke sana tuh ya cekungan gitu kan. Luas banget, besar banget lembah itu, dan ujungnya pun hampir nggak kelihatan, tapi ada di ujung sana tuh naik gitu kan. Nah, dari kejauhan saya lihat di bawah di lembah itu ada semacam pemukiman, ada rumah-rumah, ada orang yang beraktivitas di sana. Terus saya ngeliat ada semacam asap yang ngebul gitu dari bawah sana tuh. Nah, ternyata pas saya perhatiin dari jauh nih, masih di atas. Oh, ternyata orang-orang itu lagi ngumpul. Kayak ngeriung gitu, bahasa Sunda ngeriung. Ngelilingin sesuatu lah gitu. Ternyata mereka itu duduk di bawah, yang saya lihat dari jauh banget. Duduk di bawah, tapi di sekelilingnya itu ada tugu-tugu batu yang gede-gede banget. Nah, akhirnya saya penasaran kan. Saya coba turun ke bawah. Nah, sebelum saya turun ke bawah itu, saya ngeliat dulu nih badan. Ternyata pakaiannya tuh yang lagi saya kenakan itu semacam kain-kain apa ya, kayak kain songket gitu Mas. Tenun gitu ya? Iya, kain-kain tenun gitu. Yang ya gitulah pokoknya, terus bawahannya juga kain gitu kan. Mungkin menyesuaikan kali ya. Saya coba jalan ke sana. Saya jalan ke sana, itu jaraknya jauh Mas. Dari tempat saya berdiri sampai ke pemukiman itu. Sampailah saya di bawah, saya ngelihat pemukiman itu bagus sih. Bagusnya karena adem, terus hijau-hijau kan sekelilingnya gitu kan, rumput-rumput dan sebagainya. Nah, rumah-rumah ini secara landscape umum ya.
rumah-rumahan di sana tuh mereka rata-rata punya rumah yang di atas kayak rumah panggung gitu. Oh, iya. Tapi adat ya, yang mana bawahnya itu punya pondasi batu di beberapa titik gede-gede. Rumahnya itu terbuat dari kayu, kayunya gede-gede, gelondongan gede-gede gitu, yang memang dibuat seperti rumah ya. Nah, atapnya itu ada atap yang berupa kayu juga, tapi ada yang kayak dari pelepah-pelepah gitu lah, yang kering-kering. Cuman kokoh karena mungkin di apa ya, kayak di anyam atau apalah segala macam kayak gitu yang saya lihat. Nah, setelah itu saya lihat sekeliling, ya rumah-rumah itu berderet, bahkan kayak kadang ada yang jaraknya cukup jauh, ada yang deketan. Kalau kita mau naik ke rumah itu, kita mesti lewat tangga. Ada rumah-rumah yang tangganya dari kayu, ada yang dari batu. Secara rumah kayak gitu. Saya lihat orang-orang yang beraktivitas di sana, mereka itu menggunakan pakaian yang sama kayak saya. Laki-laki, perempuannya sama. Ya, pada dasarnya pakaiannya itu kayak kain-kainan songket itu juga yang ditenun. Nah, berarti kan kalau misalkan ada kain songket, pada zaman itu udah ada ya. Teknologi tenun itu kan, kain ditenun dan sebagainya. Nah, saya tuh komunikasi di sana sama masyarakat, beberapa masyarakat itu. Mereka nanyain saya dari mana. Saya cuma jawab, saya dari daerah sana gitu. Oh, daerah sana? Iya, karena kan wilayahnya luas ya. Mereka cuma di lembah itu aja. Nah, akhirnya saya mencoba untuk akrab sama orang-orang di sana. Bahasanya pun juga beda, Mas. Bahasanya beda gitu. Nah, setelah itu saya keliling sebentar, ngeliat khusus si wilayah batu-batuan itu. Oh, ternyata saya perhatiin batu-batu itu diperuntukkan untuk tempat seperti pemujaan, tempat ritual. Kenapa? Jadi batu itu jejer dan itu tegak semua. Nggak ada yang kayak sekarang. Nah, itu kan kuncinya. Kalau zaman sekarang itu pada jatuh, berantakan, ini jejer. Ada yang di sana, ada yang di sana. Bahkan ada beberapa susunan batu yang jadi kayak ngebuat jalan. Dia turunin gitu. Menurun. Nanti sampai ke wilayah yang di bawah itu, yang di bawah lagi, yang si lembah khususnya itu. Nah, orang-orang itu ya mereka pada berkumpul, terus ada satu orang yang seperti memanjatkan mantra atau doa-doa, puja-puji dan sebagainya. Terus ada yang dibakar, baunya sih kayak ada bau-bau kayak menyan gitu ya, ada bau gitulah yang saya bisa tangkap itu doang. Terus intinya itu mereka lagi pemujaan dan saya lihat pemujaannya cuma sekedar gitu doang, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau secara kehidupan nih orang di sana itu mungkin karena daerah pegunungan mungkin kayak bertani kali ya. Iya. Nah, dia memuja seperti itu. Jadi kayak sedekah bumi gitu kali ya gitu. Pokoknya yang saya lihat pada saat itu cuman mereka lagi ngumpul, duduk, terus ada beberapa kayak semacam persembahan. Bukan persembahan sih. Kayak ada dupa tapi di dalam batu gitu. Jadi ini batu yang ngebentuk kayak mangkok gede. Terus di dalamnya ada sesuatu yang dibakar lah kayak gitu intinya. Terus ada satu orang yang mimpin. Nah, udah sebenarnya kayak gitu doang. Saya penasaran. Kalau zaman sekarang batunya berantakan, berarti ada sesuatu kan? Betul. Akhirnya saya kesana tuh beberapa kali, Mas. Beberapa kali dalam waktu yang berbeda-beda. Sampailah saya kesana lagi suatu saat, lalu keadaannya itu lagi pemujaan di suatu siang menuju sore lah. Saya ngelihat di sana itu lagi pemujaan, lalu entah gimana anginnya tuh rasanya beda. Nah, udah kan anginnya rasa beda nih dari arah utara. Saya ngerasa dari arah utara. Kok lama-lama pelan-pelan gitu kan anginnya sepoi, tapi lama-lama kencengnya itu ngerasa kita bikin bergidik takut gitu. Aneh banget. Auranya kerasa banget. Apalagi pada saat itu orang lagi pada memuja-muji gitu lah ya. Lagi pemujaan. Pasti kerasa dong semuanya. Semua tuh pada nengok kanan kiri. Dan udah mulai ribut. Yang tadinya khusyuk mulai ribut. Kacau. Ada apa ini gitu bahasa kitanya. Sampai akhirnya dari salah satu sisi lembah, salah satu sisi gunung tempat. Ini kan lembah ya. Salah satu sisinya datang segerombolan pasukan. Itu cukup besar. Jadi si desa ini, saya bisa bilang desa ini tuh cukup besar
tapi nggak terlalu besar. Ya jadi dia cuman hidupnya di sekitar lembah itu Lembahnya aja, itu, gitu, dan terstruktur lah, rapih gitu. Nah, ada satu pasukan itu, segerombolan pasukan datang dari salah satu sisi lembah itu, datang turun ke bawah. Ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki, kayak gitu. Mereka udah ada bawa senjata dan teriak-teriak, lari kenceng banget, sekenceng-kencengnya. Orang yang di sini pada ketar-ketir kan, bubar semuanya, semua bubar. Dari jauh itu saya lihat ada panah-panah api yang yang dilancarkan dari mereka, nancep di tanah. Nah, kan tadi saya bilang rata-rata rumah di sana dari kayu kan, bahan dasarnya. Memang bukan rata-rata semuanya, bahkan pelepah, atapnya itu juga dari pelepah. Segala macam. Logikanya gampang kebakar kan. Langsung. Ketika panah api itu dilancarkan, ada nancep ke tanah. Oke, kalau tanah doang nggak kebakar, tapi kalau ke rumput pasti kebakar. Ada yang kebakar. Lah, ini ke kayu mas, ke rumah-rumah ini kebakar. Langsung Ditambah angin itu makin kenceng. Udah tuh. Singkat cerita, si pasukan itu udah dateng nih. Saya tuh ngeliat, wah udah kacau balau, udah chaos. Kenapa? Itu semua dibantai. Semua dibantai. Ada yang lari, tunggang langgang kemanapun mereka bisa nyelamatin diri. Tapi ada yang nggak sempet. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu anak-anak, tua, termasuk muda, anak-anak juga nih. semuanya. Pokoknya kacau lah, benar-benar kayak babi buta banget lah. Nah, namanya desa pasti kan ada laki-lakinya yang kuat-kuat kan. Yang pemimpinnya kayak gimana caranya mereka tetap harus ngelawan. Udah pakai barang seadanya lah, batu, kayak kayu, apapun. Tapi tetap nggak bisa ngelawan si pasukan yang segerombolan ini. Mereka itu pakai baju, mereka tuh punya senjata kayak pedang, ada tombaknya, ada panahnya, kan lebih canggih ibaratnya dari si penduduk ini kan. Desanya. Mereka jauh lebih siap, ini nggak siap. Habis, yang saya lihat di lembah itu habis. Di bumi hanguskan banget lah berarti saat itu. Sebenarnya namanya kebakaran kan kalau apalagi ke kayu itu cepet ya, apalagi ada angin. Itu cepet banget mas ngejalarnya. Karena kan panah-panah api itu terus dilancarin. Walaupun dia udah berada di bawah, terus dilancarin. Terus, wah udah semua udah pada teriak-teriak, udah pada nangis. Ngeri banget, saya ngeliat itu. Gila, ternyata nggak ada sisi kemanusiaan yang di sini. Nah, setelah itu ada orang-orang yang pada lari kemanapun. Lari. Nah, ada pasukan yang ngejar mereka. Ada yang masih di sini. Dan itu dibantai semua. Lalu, lama-lama kan bangunannya hancur ya. Semua hancur. Sampai sembari itu. Jadi kayak kalau di video tuh kayak sinematik banget lah. Lama-lama gitu, roboh. Berjatuhan, kayu-kayunya. Ada satu orang dari tengah-tengah pasukan lah, katakanlah gitu, dari tengah-tengah gerombolan pasukan ini maju ke depan, maju ke sekeliling si batuan itu, lalu dia kayak ngeluarin ilmunya. Jadi cuma gini doang nih, tangannya diputer-puter gitu, entah gimana seluruh angin yang tadinya cuma berhembus dari satu arah itu datang dari semua arah. Oh iya? Iya, dan itu ngakibatin angin yang kayak angin puting beliung, tapi gede banget. Skalanya besar banget. Oh, sampai bisa menghancurkan batu-batu itu. Tadi kan si rumah-rumahan ini udah kebakar nih. Karena si adanya angin ini, makin cepet menjalarnya, makin cepet hangusnya. Sampai batu segede-gede itu bisa roboh. Dan udah hancur gitu lah, hancur. Ada yang hancur, ada yang enggak. Nah, orang-orang yang udah pada mati, ya udah digeletakin gitu aja. Nah, Liv, Sobat Time Travel, tadi kan Alif udah cerita, udah sebegitu chaosnya, segitu berantakannya, dan orang itu banyak korban segala macam. Pertama sih yang aku tanya, kan Alif yang menyaksikan ya, Alif, bagaimana perasaan Alif ketika menyaksikan itu? Gimana ya? Sebenarnya episode kali ini tuh susah mas buat diceritain, karena itu kan sebuah insiden ya. Iya, tragedi lah kalau bisa dibilang juga ya. Intinya menyayat hati lah gitu. Kalau Mas Anton bisa lihat langsung, nangis mas, nangis gitu. Nah, Liv, Sobat Time Travel, mungkin satu pertanyaan lagi untuk menutup episode kita kali ini. Nah, tadi kan Alif udah gambarkan ada satu desa yang ada di satu lembah, masyarakat yang agraris, kayak kelihatan kan begitu
peaceful ya, damai gitu kan. Kok bisa ya ada peristiwa tragedi semacam ini? Apakah memang ada sesuatu kesalahan atau ini peristiwa ini kenapa terjadi sama orang-orang yang ada di lembah sana? Ya dari apa yang saya lihat aja sih Mas, mereka tuh uniknya ketika menyerang membabi buta itu emang semuanya hancur, berantakan, banyak yang meninggal. Tapi yang lari-larian itu yang udah pada kabur, yang nyelamatin diri itu nggak dikejar juga, nggak sampai yang segitunya. Jadi membabi buta cuma di wilayah itu. Jadi saya cuma bisa ambil kesimpulan dari apa yang saya lihat bahwa mungkin mereka ingin ekspansi wilayah, kayak gitu bahasa simpelnya. Karena ketika matahari udah mau terbenam, si komandannya ini yang saya bilang tadi dia punya kekuatan, kesaktian itu yang kesaktian kayak kendalin angin itu. Dia bilang untuk ayo pergi gitu, udah selesai waktunya, udah habis karena udah mau malam. Jadi kan ambisinya cuma sampai situ, kayak gitu sih. Itu dari apa yang saya lihat ya. Gitu. Nah mungkin ada nggak yang Alif mau sampaikan untuk sobat time travel khususnya yang ada di Sulawesi? Oh iya, ini sih Mas, mungkin ya sobat time travel atau kalian yang belum menjadi sobat time travel, orang-orang Sulawesi khususnya, atau siapapun kalian yang tahu tentang cerita di Lorelindu, entah dari manapun, apalagi dari orang tua zaman dulu, cerita-cerita tentang itu ya, barangkali mau komen di bawah, mau melengkapi, menambahi, atau bahkan bisa jadi kritik atau membantah dari apa yang kami sampaikan, yang apa-apa. Karena ini apa yang kita lihat aja, gitu. Tidak menyalahkan dan tidak membenarkan juga dari sejarah-sejarah yang ada. Itu sih. Boleh komen di bawah orang-orang Sulawesi, khususnya yang di area Lorelindu dan sekitarnya lah. Sekitarnya. Gitu. Cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri episode Lorelindu. Semua cerita tentang yang ada di Sulawesi Tengah. Sobat Time Travel, jika kalian menemukan cerita ini menarik, pastikan kalian tekan tombol like-nya dan bagikan ini ke sebanyak mungkin orang yang kalian pikir penting, dan kemudian tetap subscribe untuk menanti video-video terbaru dari kami. Sampai kita bertemu di episode selanjutnya. Di episode membahas tentang berbagai macam peradaban, budaya, peninggalan yang pernah ada di Nusantara, di Indonesia, ataupun di bumi. Mungkin itu lagi, Liv, mengundang orang-orang yang bisa. Oh iya, tentu. Ya. Kalau tadi saya cuma bilang komen di bawah bagi yang tahu cerita ataupun yang bisa lihat. Tapi bagi kalian yang pengen ngerasain, tertarik untuk cerita-cerita sama kita, menambah kekayaan cerita Alif dan Mas Amin, itu kita sangat welcome untuk itu. Apalagi bagi kalian yang mungkin merasa bisa lihat, bisa lihat, boleh datang ke kita, gitu sih. Oke, Sobat Time Travel, kami akhiri episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.